Halo Mas Bro dan Mbak Sis, kembali lagi bersama saya Tio di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Pada kesempatan kali ini di Semandung Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Dahlan. Halo Pak Dahlan. Halo, selamat siang. Oke. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar dua, Kabar baik dan baik sekali. baik dan baik sekali. Alhamdulillah Pak. Jadi pada kesempatan kali ini, Mas Bro dan Mbak Sis, saya akan berbincang-bincang kepada Pak Dahlan mengenai pengalaman Pak Dahlan menerima beasiswa dan sempat melanjutkan S2-nya di Australia ya Pak? Iya. Nah, untuk pertama saya jujur kepo ya Pak, ingin tahu pengalaman mendapat S2 di Australia itu gimana Pak? Pengalamannya sangat menyenangkan ya, karena itu kan hal yang saya dambakan sudah lama, hal yang saya persiapkan sudah lama. Nah, kemudian ketika kita bisa mendapatkannya berarti kan satu kebanggaan ya. Ya, hasil nggak mengkhianati proses gitu kan. Karena kalau saya ingat dulu ketika saya persiapkan untuk dapat beasiswa S2 ke Australia itu ya cukup luar biasa. Bahkan kadang saya tuh berpikir, kok bisa ya dulu tuh saya lewati gitu kan. Jadi untuk mendapatkan beasiswanya kan ada serangkaian tes gitu kan. Ada tes, namanya tes berbasis komputer. Pertama tes berkas gitu kan, seleksi berkas gitu kan. Di antaranya ada penulisan esai gitu. Kemudian ada seleksi berbasis komputer, ada kayak tes skolastik gitu, tes potensi akademik gitu kan. Dan untuk persiapan itu saya les dulu. Les berapa bulan ya? Latihan soal terus gitu kan. Nah yang terakhir itu ada tes wawancara itu. Kalau wawancara ini yang favorit saya, terus terang itu. Dari sekian banyak tes itu, tes wawancara itu termasuk yang saya suka. Entah apa itu. Kenapa Pak? Karena mungkin speaking atau... Jadi kenapa saya suka dengan fase tes wawancara? Ceritanya itu, saya tuh mencoba berbagai beasiswa itu sejak masih kuliah S1 dulu. Saya pernah ikut seleksi program pertukaran antar pemuda ke Australia, gagal. Seleksi program pertukaran antar pemuda ke Kanada juga gagal. ke Jepang juga gagal tuh kan. Nah, kemudian saya introspeksi, ternyata kekurangan saya adalah tentang wawancara gitu kan. Wawancara itu kan kalau kita mendalam itu kan banyak sekali aspek-aspeknya gitu kan. Aspek kemampuan retorika itu kan, aspek kedalaman wawasan itu kan. Nah, dari situ saya belajar banyak itu dari YouTube, baca buku. Saya beli bukunya Larry King itu tentang seni berbicara gitu kan. Saya banyak baca buku gitu kan, dan banyak baca buku itu memang menunjang sekali ya untuk kita lancar dalam berbicara itu. Dan kalau kita punya banyak wawasan kan, kata-kata yang kita sampaikan kan bermakna gitu kan. Sehingga sejak saat itu bagian termenarik ketika saya ikut seleksi apapun adalah wawancara, entah apa itu, somehow seperti itu. Mungkin karena merasa pernah gagal Pak. Merasa sudah well prepared itu ya. Jadi saya juga punya istilah, cukup tahu tentang psikologi wawancara itu, bagaimana menaklukkan si pewawancara gitu. Berarti bisa dapat ilmu dari Pak Dahlan nanti. Boleh, nanti kita elaborasi lagi setelah ini. Nah, berarti kalau tadi Pak Dahlan bilang berbagai mencoba terus gagal. Nah, sebelum ke Australia mungkin Pak ada pengalaman terlebih dahulu ke luar negeri. Saya dapat kesempatan untuk menghirup udara luar negeri itu tahun 2008. Jadi waktu itu saya itu S1 kan saya cukup aktif ikut berbagai organisasi ya. Nah, kemudian saya mendaftar beasiswa namanya beasiswa unggulan aktivis. Itu memang diperuntukkan bagi mereka yang aktif berorganisasi. Saya daftar ketika saya di semester akhir dan saya lulus baru berangkat itu. Itu. Nah, dari saat itu pertama kali ke luar negeri, kita waktu itu ke University Pendidikan Sultan Idris. Dari Universitas Negeri Semarang itu ada sekitar 16 orang itu. Jadi kita ada komunikasi, sharing program dengan antar BEM itu kan. BEM dari, bukan BEM ya, dari pihak Malaysia BEM itu. Tapi dari kita perwakilan mahasiswa dari UNESCO gitu. Dan kita sharing program tentang kemahasiswaan gitu. Itu pertama kali saya dapat beasiswa gitu.
Dan itu jadi candu, Jadi ketagihan, Pak. jadi ketagihan, pengen lagi itu kan, jadi penasaran, wah Jepang kayak apa, itu Korea kayak apa, Australia kayak apa itu kan. Akhirnya terus mencoba untuk mendapat kesempatan ke luar negeri. Iya, kayak gitu. Dan ternyata memang pikiran itu power ya. Our thought is power. Kalau kita, pokoknya kalau kata Einstein itu kan apapun yang ada dalam pikiran kita itu kan bisa terwujud nyata gitu kan. Karena segala pencapaian yang ada di dunia ini itu kan berawal dari pikiran seorang itu. Dulu orang nggak terbayang bisa terbang ya. Ke bulan. Kalau ke bulan itu masuk kontroversi ya. Tapi kalau ada benda terbang selain burung ya, itu dulu kan sebelum Wright bersaudara punya imajinasi itu kan orang mungkin menganggap itu hal yang impossible tuh kan. Mustahil. Cuman ada orang yang mau berpikir berimajinasi dan sekarang kita bisa terbang ke negara manapun itu kan menggunakan pesawat itu seperti itu. Gitu, Pak. Nah, kalau membahas pengalaman, Pak, di Australia pertama kali apa yang membuat Pak Dahlan ini kaget mengenai lingkungan atau mungkin budaya? Saya pertama kali ke Australia itu tahun 2015. Waktu itu ada program. Jadi pemerintah Jawa Tengah itu ada program Sister City dengan pemerintah Queensland. Salah satu bidang yang digarap adalah bidang education. Ya. Nah, setiap tahun itu ada pengiriman guru dari Jawa Tengah ke Queensland 6 orang. Waktu itu 6 orang ya. Nah, begitu juga ada pengiriman guru dari Queensland untuk ke Jawa Tengah itu kan. Jadi kayak semacam teacher exchange gitu. Tapi itu mendapat beasiswa itu, program tersebut memang harus seleksi gitu dan luckily saya dapat waktu itu tahun 2015. Pengalaman shock culture ya. Shock weather mungkin ya. Saya kaget dengan cuacanya ya. Karena kita datang ke sana di bulan Agustus, musim dingin, dan saya nggak begitu prepared dengan bagaimana how to handle the weather there itu kan selama musim dingin. Saya ada masalah dengan kulit saya itu, pecah-pecah itu kan sampai berdarah. Tapi saya punya host family yang sangat baik sekali dan saya dibawa ke rumah sakit dan diobati dan beberapa hari kemudian sembuh itu. Itu shock saya pertama kali itu. Karena waktu itu saya merasa belum pernah saya mendapatkan cuaca sedingin itu gitu kan. Dan harus keluar rumah. Harus keluar rumah itu kan karena aktivitasnya jauh itu kan. Nah, kalau di Australia sendiri, Pak, itu karena dapat beasiswa tinggalnya di mana, Pak? Ke rumah atau apartemen? Kalau di Australia saya kemarin dengan beberapa rekan dari Indonesia kita nyewa rumah, satu rumah, kemudian sewanya dibagi rata berempat itu, termasuk bilnya itu kan. Dan kemarin kita dapat murah sekali itu kan. Kalau biasanya kan, kalau di tempat lain itu per minggu bisa ada yang $250, $300 itu kan. Kali aja 10.000 ya. Tapi kami kemarin tuh dapat di bawah $100 per minggu, itu murah sekali. Dekat dengan masjid pula itu. Nah, untuk transportasinya sendiri, Pak, dari tempat Bapak tinggal di sana sampai ke tempat Bapak kuliah? Kemarin tuh ada pilihan bus stop tepat di depan tempat tinggal kami, kemudian train station ya jalan kaki 7 menit ya itu. Bisa juga pakai sepeda bisa, cuman it's too risky ya. Makanya saya nggak naik sepeda. Paling naik bis sama ya kereta itu. Itu berangkat bareng atau sendiri-sendiri karena sendiri beda? aja. Atau kadang juga nebeng teman ya. Teman ada beberapa yang bawa mobil itu. Kayak gitu. Nah, pengalaman punya teman yang internasional, Pak, beda negara. Bagaimana rasanya, Pak? Yang jelas kalau kita punya teman dari negara yang berbeda, kita kayakan wawasan, kita lebih memiliki cross cultural understanding gitu kan. Contohnya kayak saya dulu ketika di Jepang punya teman dari Polandia. Dia cerita, Dahlan, aku habis dari Filipina. Kamu tahu nggak? Dia cerita dan excited itu kan. Aku habis untuk pertama kalinya aku minum air kelapa gitu kan. Itu unik sekali itu. Kita kan biasa ya minum air kelapa, tapi dia excited banget kayak gitu. Kemudian kita jadi tahu tentang budaya orang itu kan yang berbeda. Contohnya kalau di negara kita, kalau kita ulang tahun,
yang ulang tahun yang traktir itu kan. Iya. Di sana di beberapa negara tuh enggak. Kalau kita diundang ulang tahun jangan senang dulu. Barangkali nanti di akhir acara ada hitung-hitungan itu kan. Kita harus bayar gitu. Dan itu yang saya alami dulu tuh ketika di Jepang itu. Ada teman dari Nicaragua yang ulang tahun undang saya, wah senang kan anak kos kan. Bayangannya nanti banyak makanan gratis itu. Ternyata setelah selesai di total biayanya dan dipukul rata itu setiap orang harus bayar itu. Tapi itu jadi satu pembelajaran berharga tentang bahwa memang ada perbedaan budaya gitu kan. Itu ya Pak. Nah, untuk Bapak bisa mendapatkan beasiswa ke Australia, ke luar negeri, dah menjadi impian dari kecil atau bagaimana Pak? Saya tuh terlahir di Desa Trajumas di Kecamatan Tangserang. Dan waktu itu memang resources untuk belajar itu terbatas sekali gitu kan. Teknologi belum semaju sekarang gitu kan. Dan jelas tidak ada les bahasa Inggris itu kan. Cuma waktu itu saya tuh nonton sinetron di Indosiar. Ya di sinetron tersebut tuh ada tokoh ya yang ceritanya dia tuh baru pulang dari Amerika gitu. Nah dia tuh ngomong dalam bahasa Inggris tuh kan. Nah saya lihat kayaknya keren sekali ya kalau bisa ngomong bahasa Inggris ya. Apalagi kayak dia bisa ke Amerika gitu kan. Padahal itu kan sinetron ya. Tapi itu menginspirasi saya sekali gitu kan. Sampai akhirnya saya tertarik dengan bahasa Inggris. Bahkan setiap hari meskipun nggak ada pelajaran bahasa Inggris, saya bawa kamus itu. Sehingga kadang teman-teman tuh membuli saya, menyebut saya sebagai anak kura-kura gitu kan. Karena kan tasnya tebel itu kan, tasnya gede itu isinya kamus. Padahal nggak ada pelajaran bahasa Inggris gitu. Dan luckily saya dulu tuh ada guru yang sangat suportif sekali. Guru bahasa Inggris yang memberikan saya motivasi tentang pentingnya belajar bahasa Inggris kayak gitu. Seperti itu. Dan saat itu rasa penasaran saya itu tinggi tentang dunia luar gitu kan. Jadi emang udah ada impian dari kecil ya Pak? Iya. Ya, gitu. Nah, kalau untuk bagaimana mungkin penonton ingin mengetahui Pak proses dari Indonesia sehingga bisa mendapatkan beasiswa ke Australia melalui apa atau bagaimana caranya Pak? Sekarang itu informasi sangat mudah diakses kan. Berbagai platform beasiswa juga tersebar di berbagai media baik itu seperti Google maupun di media sosial seperti Facebook, seperti Instagram gitu kan. Jadi ya tinggal kemauan kita aja untuk mengakses berbagai informasi itu kan. Nah kemudian kita coba cari platform beasiswa, kemudian kita pelajari persyaratannya apa aja. Kalau kita pengen berarti ya kita harus bayar harganya gitu. Artinya kita harus mempersiapkan syarat-syaratnya kayak gitu. Contohnya kalau misalkan kamu pengen dapat beasiswa Monbusho untuk ambil S1 ke Jepang misalnya, ada itu beasiswanya itu tiap tahun buka. Maka harus pelajari persyaratannya gitu kan. Ternyata di situ ada tes matematika, fisika dan sebagainya, mapel-mapel IPA gitu kan. Kemudian ada tes penguasaan bahasa Jepang dasar gitu. Kemudian ada standar minimal nilai rapotnya gitu. Ya, berarti itu yang harus kamu persiapkan kayak gitu. Berarti untuk zaman sekarang yang teknologi sudah berkembang pesat, ya. Di mana-mana udah ada ya Pak. Enggak seperti zaman Pak Dahlan dulu yang mungkin susah mencari. Sekarang tuh hanya kemauan yang membatasi gitu kan. Kalau kita memakai teknologi untuk keperluan untuk akses informasi beasiswa, ya banyak sekali gitu. Tinggal mau mencoba atau enggak. Oke Pak. Nah, mengenai tadi kan teknologi udah berkembang Pak. Mungkin beasiswa ada di mana-mana mungkin Pak. Nah, kalau menghindari adanya penipuan beasiswa. Penipuan beasiswa. Iya. Saya rasa saya selama ini sih belum pernah ya melihat ada kayak semacam scam kayak gitu ya. Cuman kita juga harus kritis juga kalau misalnya kita melihat informasi tentang beasiswa, kita pelajari siapa penyedia beasiswanya gitu kan. Nah, itu gampang, Google can just answer everything gitu kan. Misalkan beasiswa LPDP nih, ada informasi tentang beasiswa LPDP. LPDP apa sih? Kita googling aja. Nanti kita pasti akan dapat informasinya gitu kan. Ternyata LPDP adalah beasiswa resmi dari pemerintahan Indonesia yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan tuh kan. Dan dikelola oleh lembaga khusus namanya LPDP itu. Kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar harus meneliti dulu terlebih. Ya. Dan tidak ada yang namanya beasiswa itu minta
Apa kita transfer Biaya. uang atau apa, biaya itu nggak ada. Kecuali biaya untuk keperluan pribadi ya, contohnya untuk tes IELTS itu kan, itu memang harus. Jadi emang harus waspada dulu ya Pak. Iya, tapi kita nggak perlu banyak mengeluarkan energi pikiran untuk memikirkan scam kayak gitu. Yang penting usaha dulu, persiapkan segala hal untuk bisa memenuhi segala persyaratannya gitu. Nah, kalau pada zaman Pak Dahlan sendiri, bagaimana caranya Pak Dahlan buat dapat informasi tentang beasiswa Pak? Saya kuliah 1 tuh udah termasuk di zaman yang teknologi informasi udah berkembang cukup pesat ya gitu, sehingga ya tidak ada masalah juga. Sebelum saya kuliah 1 baru memang dulu agak susah ya untuk nyari informasi ya. Nah ketika 1 informasi banyak sekali gitu kan. Kemudian kadang juga kita punya teman gitu kan, tergabung dalam berbagai grup. Dan informasi datang dari situ kadang itu. Gitu, Pak. Nah, Pak, kalau dalam orang tua sendiri Pak, keluarga, karena Bapak sering keluar negeri, itu diizinkan awalnya apa atau keluarga sendiri nggak karena membayangkan biaya yang mahal? Yang jelas orang tua saya ya orangnya cukup demokratis ya. Apapun yang menjadi pilihan anaknya ya mereka dukung itu asal positif kan. Apalagi ini dalam konteks menimba ilmu gitu kan. Tentu mereka dukung itu. Jadi nggak ada masalah sih kalau keluarga. Malah doa mengalir terus semoga lancar gitu. Nah, kalau S2 di luar negeri berarti S1-nya sendiri di Indonesia? S1 di Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Ya. 2003 sampai 2008. 2003 sampai 2008. Iya. Nah, kalau untuk sekarang Pak, tetap mengajar atau? Sekarang saya kembali mengajar di SMA Negeri 1 Paninggalan karena memang itu menjadi bagian dari kontrak beasiswa kan. Jadi beasiswa LPDP itu mengharuskan supaya ketika kita sudah selesai studi, kita harus kembali mengabdi gitu. Dan kalau misalkan kita udah punya afiliasi kerja ya kembali ke tempat afiliasi kerja tadi. Karena saya tuh sudah terikat menjadi pegawai negeri dan mengajar di SMA 1 Paninggalan ya. Setelah selesai studi saya balik situ lagi. Untuk mengamalkan ilmu saya itu yang saya dapatkan itu. Nah, untuk Pak Dahlan sendiri Pak, ini untuk Pak Dahlan sendiri Pak, karena mungkin dari penonton atau saya sendiri Pak ingin kayak wah ke luar negeri juga gitu Pak. Berarti tinggal cari di Google mungkin ada, dan kalau ada mungkin orang tua yang tidak memperbolehkan Pak. Saya rasa kekhawatiran orang tua itu hal yang wajar ya, karena mereka ingin memastikan bahwa anak-anak mereka itu aman. Kemudian mereka juga ingin memastikan bahwa anak-anak mereka itu berada pada pergaulan yang tepat itu kan. Maka ya yang harus dilakukan adalah meyakinkan mereka saja gitu kan. Buktikan, yakinkan bahwa kita di sana bisa memiliki komunitas-komunitas yang positif gitu kan. Karena sebenarnya tidak ada bedanya hidup di sana dan di sini dalam konteks peluang untuk kita mendapatkan komunitas yang positif atau negatif ya gitu. Di sini pun kalau kita membuka diri terhadap komunitas yang negatif ya bisa aja kita pengaruh kan. Iya. Itu juga di sana gitu kan. Dulu sempat ada kekhawatiran contohnya dari keluarga saya itu ada khawatir nanti kalau kamu ke Jepang sholatnya gimana gitu kan. Malah ya jujur bisa dikatakan apa ya, saya di Jepang itu lebih soleh loh. Karena kalau kita berada di lingkungan yang minoritas ya, ukhuwah Islamiyahnya itu kan, level persaudaranya kan lebih kuat itu kan. Sering ada kumpul-kumpul, makan pengajian, itu terasa banget. Kalau di sini kadang kalau saya ya, adzan belum tentu langsung ke masjid ya. Tapi kayak saya dulu di Australia memang agak dekat masjid kan. Ketika adzan ya alhamdulillah langsung masjid itu. Dan itu rasa itu lebih nikmat itu. Kalau kita berada di lingkungan minoritas saya gitu. Yang masih kuat banget. Iya. Orang yang belum pernah sana bayangkan, wah nanti kita tinggal di negara liberal, jangan-jangan kita terpengaruh hidup liberal. Ya bisa saja kalau kita mau gitu kan. Cuman sedewasa ini pasti kan kita punya kemampuan untuk memilih yang positif gitu kan. Iya. Nah kalau mungkin Pak saat di Jepang atau mungkin di Australia Pak, kan di sana negara kita sebagai umat Islam kan minoritas Pak untuk memilih makanan Pak. Makanan mungkin nanti salah beli atau bagaimana?
Yang agak tricky justru dulu di Jepang itu kan. Di Jepang. Jadi ketika saya dulu mau berangkat ke Jepang, saya tahu bahwa di Jepang itu banyak makanan yang nggak halal, sehingga saya tuh sampai membuat daftar kanji yang kanji tentang makanan yang kandungan makanan yang nggak halal gitu kan. Nah sehingga ketika saya belanja, ya saya cocokkan aja. Memang agak makan waktu ya, cuman demi kehalalan kan. Halalan. Itu kan saya baca kanji, saya hafal banget kanji turunan baboy gitu ya, baik minyaknya apapun itu saya hafal sekali itu dulu tuh. Atau yang turunan alkohol tuh kan, mirin dan sebagainya itu kan saya dulu sampai segitunya saya menghafalkan itu. Dan kemudian di sana juga jangan salah, sana tuh banyak sekali produk halal loh. Iya. Dan biasanya ada labelnya. Tapi yang unik adalah saya sering beli ayam yang berlabel halal, tapi justru berasal dari Brazil tuh. Iya. Jadi saya beli produk ayam halal itu banyak kan malah dari Brazil tuh, entah apa itu. Kayak gitu. Dan toko Indonesia juga ada itu kan, baik online maupun toko offline gitu. Jadi enggak ada masalah sih. Enggak masalah, Pak. Paling aman sih emang kita masak sendiri gitu ya. Sendiri. Iya. Jadi memastikan bahwa yang barang-barang bahan-bahan yang kita beli itu halal itu sehingga no problem gitu. Sebelum ke ini kalau dari Jepang sama Australia lebih dulu mana, Pak? Saya 2015 ke Australia, 1 bulan, kemudian pulang, 10 hari kemudian saya berangkat ke Jepang. Untuk program Monbusho, teacher training. Kemudian jeda 3 tahun saya ke Australia untuk program S2 gitu. Dalam jeda 10 hari ya, Pak? Iya. Itu langsung ke Jepang? Iya, waktu itu. Prosesnya bagaimana? Kan 10 hari di Indonesia enggak langsung? Karena memang waktu itu tahun 2015 saya mengatakan bahwa itu tahun puncak kejayaan saya dapat beasiswa gitu. Karena dalam 1 tahun saya dapat 2 beasiswa gitu kan. Di awal tahun 2015 saya ikut 2 seleksi beasiswa, yaitu beasiswa yang ke Australia yang South Coast ke The University of Southern Queensland, dan seleksi ke Jepang beasiswa Monbusho teacher training gitu. Dan alhamdulillah lolos semua gitu kan. Dan ternyata saya juga sempat was-was itu kan. Ini kalau misalkan waktu berangkat tabrakan gimana ini gitu kan. Saya berdoa terus tuh kan, dan saya minta sama orang tua supaya mendoakan hal yang sama. Sampai redaksi doanya saya ajarkan ke orang tua gitu. Bu, nanti kalau berdoa tolong sampaikan ini ya, kayak gitu. Alhamdulillah. Terkabul itu, selisih 10 hari. Gak ada 10 hari, 8 atau 9 hari itu. Ternyata beda hari. Cuma ya agak buru-buru juga sih waktu itu gitu kan. Apalagi saya seorang PNS, saya harus mengurus tugas belajar dan sebagainya. Tapi ya finally semuanya terselesaikan, terlaksanakan. Kalau untuk ini Pak, dari saya, mungkin bagaimana sih agar sebagai pelajar yang SMA yang ingin lulus ini Pak, untuk mempersiapkan diri menerima ataupun mengambil beasiswa Pak? Kalau kamu pengen dapat beasiswa, yang jelas ya pertama kamu harus research, pelajari profil beasiswa tersebut itu kan. Beasiswanya dari mana, kemudian pola fundingnya fully funded atau partial itu kan. Karena ada beasiswa yang partial yang cuma dibiayai tuition fee-nya doang ya. Kemudian kamu harus nyari sendiri biaya hidupnya itu kan. Ada juga yang fully funded di mana kebutuhan kehidupan sehari-hari sama biaya kuliah di cover semuanya gitu kan. Kamu harus pelajari itu. Kemudian pelajari juga yang paling utama adalah pelajari tentang persyaratannya gitu kan. Ini artinya tuh harga yang harus kamu bayar itu supaya dapat beasiswa tersebut itu kan. Biasanya masing-masing platform beasiswa itu memiliki persyaratan berbeda-beda. Contohnya kayak ada namanya beasiswa chevening dia di UK gitu kan. Mereka punya persyaratan IELTS harus kalau 1 6,0 gitu kan, dan harus sudah diterima di salah satu perguruan tinggi di UK gitu kan, United Kingdom. Berbeda persyaratannya dengan beasiswa Monbusho gitu kan, yang gak harus pakai IELTS, bisa pakai TOEIC, bisa pakai TOEFL itu. Intinya kamu pelajari profil beasiswanya, syarat-syarat supaya dapat beasiswa tersebut itu apa, dan kemudian ambil proses untuk memenuhi persyaratan tersebut. Makanya saya teringat ada satu program yang bagus dilaksanakan salah satu sekolah ya di Indonesia, sehingga sekolah tersebut setiap tahun itu meneluluskan banyak alumni untuk dapat beasiswa studi ke luar negeri. Karena mereka biasanya punya program pendampingan beasiswa dari kelas 10 gitu. Di kelas 10 mereka sudah dibantu untuk memiliki visi kuliah di luar negeri, bahkan mereka sudah
diberi informasi cukup tentang beberapa pilihan beasiswa gitu kan. Dan dari kelas 10 mereka sudah tahu mereka memilih apa dan persyaratannya apa, sehingga selama 3 tahun mereka punya misi, mereka berproses untuk memenuhi persyaratan tersebut ya gitu. Cuman ya kamu jangan sedih dong, meskipun udah kelas 12 ya tidak ada kata terlambat itu kan, masih ada beberapa bulan kan itu kan. Jadi pelajari dulu platform beasiswanya, persyaratannya apa aja, dipenuhi itu. Kayak gitu. Misalkan harus ada persyaratan bahasa Inggris, ya penuhi itu. Ada persyaratan IELTS, ya kamu harus belajar IELTS itu kan. Baik itu belajar otodidak lewat berbagai sources kayak YouTube atau apa itu kan. Atau kamu bisa ambil les itu kan. Kemudian biasanya ada persyaratan pembuatan esai, kamu juga harus belajar membuat esai gitu kan. Ada sesi wawancara, belajar tentang bagaimana menaklukkan hati si pewawancara gitu kan. Kemudian ada persyaratan akademik, ya, yang kamu harus kejar ya gitu. Ya intinya gitu. Pelajari persyaratannya dan penuhi syarat-syarat tersebut ya. Berarti nggak ada kata terlambat ya Pak. Mungkin nanti mungkin ini gagal atau nanti setelah kuliah mau coba lagi nggak apa-apa kapan? Ya enggak apa-apa ya, kerja terus sampai dapat ya. Orang saya juga termasuk dapat beasiswa S2 ini juga agak telat ya. Karena yang usia saya kan biasanya udah ambil S3 itu kan, saya baru S2. Ya karena proses yang saya jalani dulu belum berhasil itu. Tapi kan saya belajar dari situ kan. Apa yang kira-kira kurang dari saya yang harus saya perbaiki gitu, sehingga saya perbaiki dan akhirnya bisa gitu. Kalau mungkin dari pertanyaan pribadi sendiri Pak, karena tadi Pak Dahlan bilang mungkin awalnya gagal di sesi wawancara. Ya wawancara. Tipsnya Pak yang Pak Dahlan dapat dari pengalaman. Nah, wawancara ini tipsnya banyak sekali ya, karena ini berkaitan dengan berbagai aspek konten, aspek komunikasi, aspek budaya si pewawancara. Yang contohnya gini, maksudnya gini. Kalau misalkan kamu ambil wawancara seleksi beasiswa, katakanlah AS ya, ya kamu harus memberikan pemikiran, menyampaikan jawaban-jawaban yang pemikiran itu merepresentasikan bahwa kamu tuh sejalan dengan budaya mereka dalam hal yang positif itu kan. Contohnya kayak gini, memang terkesan kayak agak munafik gitu ya. Cuma kayak gini, di Australia yang namanya LGBT itu diterima gitu kan. Ya, jadi mereka tuh mengedepankan inklusivitas. Ya, inklusivitas itu kan. Nah, kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif yang tidak sejalan dengan pendirian kita gitu kan. Kita nggak setuju dengan LGBT, tapi ada pertanyaan tentang what do you think about LGBT gitu kan. Ya kalau kamu pengen dapat beasiswa tersebut, ya mau nggak mau kamu harus mengorbankan idealisme gitu kan. Ini pilihan ini ya. Ini enggak, it's not about right or wrong itu. Ini pilihan tuh kan kalau kamu pengen dapat beasiswa ya. Karena ada teman saya juga ya punya pengalaman kayak gitu. Dulu dapat beasiswa AS ya, Australia Award Scholarship. Ada satu pertanyaan wawancara yang menyinggung itu kan. Dia padahal enggak setuju gitu kan. Cuman ya demi gitu kan hanya dia menjawab itu. Itu dari segi budaya gitu kan, penyesuaian terhadap budaya si pemberi beasiswa itu kan. Kemudian confidence juga penting sekali gitu kan. Karena biasanya yang namanya panel wawancara itu terdiri dari pertama psikolog gitu kan, yang kedua akademisi gitu. Seperti yang saya jalanin dulu, saya ketika wawancara beasiswa LPDP ada psikolognya, ada akademisi dan ada praktisi gitu kan. Nah, psikolog biasanya lebih banyak mengamati kita dalam menjawab pertanyaan itu kan. Nah, waktu itu ketika seleksi wawancara beasiswa LPDP, saya merasa dalam tanda kutip dibantai gitu kan. Saya udah siapkan, udah hafalkan ya, ini pasti pertanyaan itu seputar dengan CV yang saya tuliskan itu kan. Nah, coba ternyata banyak yang nggak disinggung. Mohon maaf ya, prestasi-prestasi saya sebelumnya itu nggak disinggung, justru kesan itu kayak kelemahan gitu kan. Cuman itu ada tujuannya gitu kan. Tujuan itu bukan buat kita down atau mematikan nyali kita, bukan. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Pada saat kita mendapat pertanyaan tersebut, nah ini tugas psikolog ini untuk mengamati bagaimana respon kita, reaksi kita ketika berada dalam tekanan kayak gitu itu kan. Itu kan penting sekali gitu kan. Karena mereka tuh nggak mau meloloskan orang yang ketika mereka sudah diloloskan, kemudian tinggal di luar negeri, ketika mendapat tekanan-tekanan mereka nggak bisa survive, kan bahaya itu kan. Karena banyak juga orang yang kuliah di luar nggak bisa menghadapi tekanan, akhirnya mereka drop itu kan.
kan repot itu yang outro gitu. Sehingga hal kayak gitu harus dipahami gitu. Kemudian latihan. Itu penting sekali gitu kan. Latihan, kemudian perbanyak wawasan itu. Karena orang yang punya wawasan itu cara bicaranya, konten yang dia bicarakan pasti berbeda, lebih berbobot itu kan. Orang mungkin pandai berbicara, tapi kalau dia tuh puasanya nggak banyak, itu kayak bicaranya agak kayak mana kosong gitu ya mungkin ya. Kayak gitu. Berarti banyak mencoba menguasai berbagai hal, wawasan ya, prakteknya itu kan. Kemudian belajar juga tentang psikologi, wawancara itu. YouTube can give you many things itu kan, how to deal with interview itu. Kayak gitu. Jadi itu tips dari Pak Dahlan. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi tentang wawancara ini, tapi ini sekelumit saja gitu ya. Karena terbatas waktu ya Pak. Iya. Nah mungkin Pak, ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin Pak Dahlan ingin menyampaikan sesuatu kepada penonton atau mungkin pendengar podcast Semandung kali ini. Pesan-pesan ya? Iya. Oke. Jadi berkaitan dengan berburu beasiswa itu ya. Ya pesan saya adalah ada dua hal. Yang pertama adalah, tapi dua hal ini terkait satu sama lain. Yang pertama itu law of attraction. Yang kedua adalah algoritma kehidupan itu kan. Ini filosofi sekali gitu kan. Jadi kita harus tahu bahwa law of attraction itu benar-benar nyata, it works. Kalau kita mendambakan beasiswa, ya kita harus fokuskan pada meraih beasiswa tersebut kayak gitu. Harus fokuskan meraih beasiswa tersebut itu kan. Karena semakin lama kita fokus pada apa yang kita inginkan, maka akan semakin besar kemungkinan hal tersebut terwujud itu kan. Itu prinsip law of attraction gitu. Nah kemudian tentang algoritma kehidupan itu ya, kita sadar nggak sih, kita tuh yang hadir dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kita pikirkan itu kan. Seperti kita ngeklik video di TikTok itu kan. Kalau kita nge-like satu video, nanti video-video yang berkaitan dan itu akan datang di beranda kita gitu kan. Begitu juga dengan kalau kita pengen dapat beasiswa, ya pastikan kita we surround ourselves, kita keliling diri kita dengan hal-hal yang berbau, yang berhubungan dengan beasiswa. Kalau kamu berteman dengan orang di Facebook, usahakan follow orang-orang yang udah dapat beasiswa gitu kan. Di Instagram juga gitu kan. Kemudian buka channel YouTube, buka channel-channel tentang how tips and tricks mendapatkan beasiswa gitu. Pokoknya gitu. Karena katakanlah misalkan kita follow akun yang berhubungan dengan beasiswa ya, sekalipun kita nggak berinteraksi dengan akun tersebut, kan minimal kita lihat berandanya gitu kan. Oh dia lagi seminar, oh dia lagi kuliah, oh dia lagi apa. Dan itu akan menimbulkan inspirasi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jangan sampai kita fokus pada hal yang kita nggak inginkan, tapi fokus pada yang kita inginkan, fokus kayak gitu. Dulu juga saya tuh suka follow dan add pertemanan orang-orang yang udah dapat beasiswa LPDP, ya, yang udah dapat beasiswa LPDP, yang udah dapat beasiswa Monbusho, yang udah dapat beasiswa Fulbright. Saya follow mereka semua meskipun saya banyak yang saya nggak berinteraksi dengan mereka. Tapi minimal ketika buka akun tersebut saya melihat beranda mereka, status mereka gitu kan. Dan itu jadi inspirasi gitu kan. Dan it's only a matter of time. Akhirnya itu mewujud dalam kehidupan saya gitu. Jadi kayak gitu. Law of attraction, fokus pada apa yang kita inginkan, dan algoritma kehidupan. Kita pastikan bahwa yang hadir dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kita inginkan ya gitu. Nanti insya Allah akan mewujud jadi nyata gitu. Karena membawa pengaruh ya, inspirasi gitu. Terima kasih Pak Dahlan telah hadir pada podcast kali ini. Sama-sama. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat menjadi inspirasi dan menjadi referensi kepada kita semua yang ingin kuliah ataupun mengejar beasiswa ke luar negeri. Saya Tio pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tetap di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik.